Keindahan pantai yang memukau dengan pasir yang putih, air laut yang bening, serta banyaknya batu granit merupakan ciri khas dari Pulau Belitung. Salah satu pulau penghasil timah terbesar di Indonesia ini memang terkenal akan keindahan alam yang sangat sayang untuk dilewatkan. Inilah road trip ke Belitung, mau jalan. Halo, selamat pagi sobat mau jalan. Tadi malam kami tiba di Kota Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Dan kami tadi malam langsung masuk ke hotel, namanya Hotel Bangka City Hotel yang ada di belakang saya ini. Dan pagi ini rencananya kami akan berkeliling Kota Pangkal Pinang sambil menunggu jadwal penyeberangan kapal Ekspres Bahari ya, jam 12 siang menuju ke Pelabuhan Tanjung Pandan di Pulau Belitung. Jadi sambil nunggu jadwal penyeberangan, kami akan keliling-keliling dulu di Kota Pangkal Pinang ya. Nanti menyeberang ke Belitung naik kapal Ekspres Bahari itu memakan waktu sekitar 4 jam ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah puas istirahat semalam di Kota Pangkal Pinang, paginya kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Belitung. Rencananya kami ke Pulau Belitung menggunakan kapal penyeberangan Ekspres Bahari. Untuk menggunakan transportasi ini, kami harus menuju pelabuhan kapal feri Pangkal Pinang yang lokasinya tidak jauh dari hotel kami menginap, sekitar 7 km. Namun sebelum ke sana, kami putuskan untuk berkeliling Kota Pangkal Pinang sambil menunggu jadwal keberangkatan kapalnya, karena dijadwalkan jam keberangkatan kapal yaitu pukul 12 siang. Sedikit informasi mengenai Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkal Pinang terbagi dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. Sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan ketiga dunia, terdapat kantor pusat perusahaan timah milik BUMN yaitu PT Timah Tbk yang bermarkas di kota ini. Pangkal Pinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Provinsi Bangka Belitung. Secara administratif, Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 9 Februari 2001. Kata Pangkal Pinang berasal dari dua kata, yaitu pangkal atau pengkal dan pinang. Kata pengkal atau pangkal dalam bahasa Melayu Bangka diartikan sebagai pusat atau awal mula. Sedangkan kata pinang berasal dari pohon pinang, yakni sejenis palma yang memang banyak tumbuh di daerah Asia Pasifik. Dan dalam rangka untuk mengontrol tambang timah di Pulau Bangka, waktu zaman kolonial Belanda memindahkan pusat administrasi dari daerah Muntok ke Pangkal Pinang pada tahun 1913. Puas berkeliling Kota Pangkal Pinang, pada pukul 11.30 kami pun tiba di Pelabuhan Ekspres Bahari. Terlihat calon penumpang sudah banyak yang memadati pelabuhan. Kapal Ekspres Bahari sendiri adalah kapal feri operator Indonesia yang mentransportasikan penduduk lokal dan turis ke beberapa pulau di Indonesia. Didirikan pada tahun 90, Ekspres Bahari telah terus berkembang dan mempunyai 20 kapal modern yang beroperasi di sepanjang lautan Indonesia. Wilayah yang dilayani oleh operator feri ini yaitu di Kepulauan Sumatera,
Jawa, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Pulau Rote, Pulau Madura, Kangean, Bawean, dan Pulau Tidung. Untuk penyeberangan dari Pangkal Pinang menuju Belitung, Ekspres Bahari melayani jadwal 3 kali seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 12 sampai pukul 16 sore. Untuk tarif tiketnya adalah Rp310.000 per orang untuk kelas VIP dan Rp260.000 per orang untuk kelas eksekutif. Oh iya, ingat ya teman-teman, kapal Ekspres Bahari ini hanya melayani orang dan barang. Untuk kendaraan bermotor tidak bisa masuk ke kapal ini, sehingga mobil yang kami bawa dari Palembang mau nggak mau harus kami titipkan di Pangkal Pinang. Kapal Ekspres Bahari yang kami naiki mengalami keterlambatan 1,5 jam dari jadwal yang sudah ditentukan dan baru pukul 13.30 diberangkatkan. Faktor penyebab keterlambatan yaitu karena gelombang laut yang sedang tinggi sehingga perjalanan awal dari Belitung ke Bangka mengalami keterlambatan. Selama perjalanan kita hanya bisa duduk hingga ketiduran. Bagi yang nggak bisa tidur terdapat layar TV yang menyajikan film. Kapal ekspres berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga sulit rasanya untuk kita berjalan-jalan di atas kapal. Setelah 4 jam perjalanan, kami pun tiba di Pelabuhan Belitung, yaitu sekitar jam 7 malam. Begitu sampai, kami pun langsung mencari taksi ke arah hotel. Kebetulan di pelabuhan banyak yang menawarkan jasa taksi. Karena kami ada 7 orang plus banyak membawa koper, maka kami charter 2 taksi. Jarak dari pelabuhan ke hotel cukup jauh, butuh waktu setengah jam, dan kami pun menghabiskan ongkos sebanyak 400.000 untuk 2 taksi. Di pertengahan perjalanan, kami request kepada Pak Supir untuk makan malam terlebih dahulu di rumah makan. Mengingat hotel yang kami inap jauh dari kota, sehingga takut tak ada warung makan lagi yang buka. Nah ini teman-teman, ini adalah Pantai Tanjung Kelayang yang posisinya ada di belakang hotel saya menginap di Hotel Davam. Lihat. Nah ini pasirnya putih, ya, airnya bening. Ini kebetulan lagi surut ya. Nah depan sana, nah itu kita bisa ada batu-batuan ya, yang seperti tanjung itu adalah batu-batuan yang memang menjadi ciri khas dari pantai-pantai yang ada di Pulau Belitung. Ada batu besar ya, di situ juga ada batu besar. Itu teman-teman. Setelah menikmati pantai pasir putih di pagi hari yang ada di belakang Hotel Davam tempat kami menginap semalam, kami pun segera bersiap diri karena hari ini rencananya kami akan berwisata Hopping Island di Pulau Belitung. Hopping Island sendiri adalah istilah untuk kegiatan mengunjungi beberapa pulau yang berdekatan dalam satu daerah saat berlibur, dan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan kapal atau perahu. Untuk titik temu awal dengan pemandu wisata yang akan kami pakai jasanya berada di belakang Hotel Davam, yaitu Pantai Tanjung Kelayang. Dan pemandu wisata yang kami gunakan adalah teman-teman dari Belitung Tours. Dalam Hopping Island ini beberapa tempat yang akan kami kunjungi yaitu Pulau Pasir, Pulau Lengkuas, snorkeling di sekitaran Pulau Lengkuas, makan siang di Pulau Kelayang sekaligus eksplor Pulau Kelayang dan Goa Kelayang.
dan sore harinya kembali ke pantai darat menuju Pantai Tanjung Tinggi atau yang biasa disebut dengan Pantai Laskar Pelangi. Halo teman-teman, sekarang kita mau hopping island di sekitaran Pulau Belitung ya. Ini bersama kawan-kawan kita naik kapal. Oke. Bismillah. Aduh, yuk. Cuman ini semuanya sifatnya fleksibel. Tinggal tergantung antara kapal, Pak. Ini bisa kita masuk, Pak. Ini kan naik ke antara kapal. Lokasi hopping island pertama kami yaitu ke Pulau Pasir dan lokasinya tak jauh dari Pantai Tanjung Kelayang. Pulau Pasir ini sebenarnya bukanlah sebuah pulau. Tempat ini adalah sebuah gosong, yaitu tumpukan daratan yang hanya terdiri atas pasir. Hai, ini kita sedang di mana Bang? Pulau Pasir. Pulau Pasir ya. Kita ke Pulau Pasir nih teman-teman ya. Ini spot pertama yang kita kunjungi. Pulau Pasir guys. Dia nih kalau pas pasang habis nggak? Atau Kalau pasang habis. habis ya? Ini Pulau Pasir ini tergantung dengan pasang surut air laut nih. Kalau air lautnya pasang, Pulau Pasirnya hilang. Ini dengan Bang siapa nih? Ken, Bang Ken. Fotografer sama tour guide kita nih, Bang Ken. Mantap. Kalau air lautnya pasang, Pulau Pasir hilang. Jadi kalau sekarang lagi surut, jadi Pulau Pasirnya ada naik ke atas. Oke. Dan dari sini ada bintang lautnya juga. Ada nih ya? Ada bintang lautnya juga. Oke guys, kita turun. Yang menarik dari Pulau Pasir ini adalah tumpukan pasir yang membentuk pulau ini hanya akan muncul pada saat air surut. Pada saat air laut pasang, hampir seluruh daratan tenggelam di bawah laut. Pulau ini tidak luas, mungkin seluas setengah lapangan sepak bola. Tak ada benda lain di pulau ini selain tumpukan pasir putih yang halus khas Belitung. Pemandangan di sekitarnya bagus sekali karena lokasinya yang terletak di antara beberapa pulau yang berdekatan. Jarak terdekatnya adalah Pulau Kelayang yang hanya dipisahkan oleh air laut setinggi pinggang pada saat air laut surut. Setelah puas menikmati Pulau Pasir, tujuan kami selanjutnya adalah ke Pulau Batu Berlayar yang tidak jauh dari Pulau Pasir. Hanya butuh 15 menit untuk sampai ke sana. Teman-teman, nih spot selanjutnya kita sampai di Batu Belayar ya, di belakang saya ini. Ini dinamakan Batu Belayar ya. Nih. Ini dinamakan Pulau Batu Belayar. Tepat di belakang Pulau Batu Belayar ini seperti mirip layar apa ya? Taruh perahu, bukan ya, layar perahu kurang gitu. lebih ya, kurang lebih kayak layar perahu atau di belakangnya juga itu lebih mirip kayak layar tancap gitu mas. Oh, gitu. Gimana Pak tadi? Mantap. Ada Visit bintang laut di sana tuh. Belitung. Oh, yang pertama nih. Mana Pak Hadi? Sangat indah. Ini di Pulau Batu Belayar. Batu Belayar.
lihat pemandangannya Menariknya apa di sini, Pak? sangat menarik. Lihat batu-batunya, batu besar sudah terus air pantainya jernih banget. Pasirnya ya. Ini recommended untuk yang mau ke wisata pantai. Ini semua kalau di Belitung batu-batunya itu maupun di pinggir pantai ataupun yang di pantai juga atau di darat itu semua batu granit. Nah ini batu-batu granitnya tuh seperti ini jenis-jenisnya. Kalau di Jakarta mahal ya. Iya. Di Jakarta mahal. Jadi kalau di sini orang Belitung itu menggunakan batu granit ini sebagai pondasi rumah. Waduh. Pondasi rumah, juga keramik lantai juga bisa. Apalagi ya dibikin pagar yang kayak di Biara Dewi Kwan Im itu pakai batu granit. Berarti hampir yang batu-batu semua sini berarti emang di Belitung ini ada granit. Granit semua. Terkecuali yang boleh ditambang itu yang di darat saja. Kalau di laut itu ataupun di pinggir pantai nggak boleh. Mau kemana, Dir? Mau ke Pulau Lengkuas. Oh, gitu. Campur jahe, campur kencur. Setelah dari Pulau Batu Berlayar, kami pun ke destinasi utama trip Hopping Island ini, yaitu berkunjung ke Pulau Lengkuas. Dan pulau ini terletak di utara pantai Tanjung Playang. Pulau Lengkuas terkenal akan pemandangan alamnya yang begitu indah dan terdapat peninggalan sejarah, yaitu sebuah mercusuar. Kita sekarang ada di Pulau Lengkuas, yang mana pulau ini ada ciri khasnya, ada mercusuar ya. Ini sangat ikonik sekali nih untuk Pulau Belitung. Ini bersama kawan saya yang paling keren ya, Pak Astor ya, Bang Astor. Halo. Ya. Gimana Bang Astor? Wih, mantap. Nggak sia-sia dari Pekanbaru ke Belitung. Wih, keren banget. Wisatanya mantap, pantainya masih asli. Ya, Wonderful Indonesia lah pokoknya lah. mantap. Mantap Belitung. Oke, langsung saja kita lihat gimana Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas memiliki hamparan laut yang bening dengan kedalaman laut sekitar 2 hingga 3 meter. Pengunjung dengan mudah dapat melihat karang dan ikan hias yang tengah berenang. Laut Pulau Lengkuas merupakan perairan dangkal sehingga cocok untuk penyelam pemula yang ingin menyelam atau belajar scuba diving. Daya tarik lainnya berupa mercusuar peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Mercusuar dengan tinggi 52 meter ini dibangun oleh Zem William III pada tahun 1882. Mercusuar ini berbentuk menara besi 16 sisi berwarna putih dengan lentera dan galeri. Sayangnya pengunjung tidak dapat naik ke mercusuar lagi seperti dulu dikarenakan adanya perawatan dan menjaga kekokohan bangunan mercusuar ini. Jika bisa naik ke atas, maka teman-teman dapat melihat pemandangan laut lepas dan kapal lalu lalang yang menuju Laut Cina Selatan dari mercusuar. Oh ya, Pulau Lengkuas dinamakan demikian bukan karena di sini banyak lengkuasnya ya teman-teman, tapi karena masyarakat lokal kesulitan menyebutkan nama lighthouse. Lighthouse sendiri merupakan kata mercusuar dalam bahasa Inggris. Karena keselip lidah, kata lighthouse berubah bunyi menjadi lengkuas. Oh iya Pak, ini dari bahannya dari apa nih Pak bangunnya nih? Besi semua ini Pak, dari tahun 1882. Jadi ini rambu-rambu lalu lintas laut untuk kapal-kapal besar. Jadi masih aktif Pak. Jadi dulu kita ini bisa naik ke atas. Kalau sekarang kita nggak bisa lagi karena dia renovasi. Kalau kita sampai, ini ada 18 lantai, 305 anak tangga 305 anak tangga. manual Manual? ke atas. Ya dulu kita sampai atas nih Pak naik Pak.
Sekarang nggak bisa lagi. Sangat cantik sekali pemandangan di Pulau Lengkuas ini. Benar-benar pasir pantainya putih, air lautnya yang bening, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan batu granit yang memukau. Teman-teman bisa menikmati segarnya air kelapa di pulau ini karena ada penjualnya dan harga kelapanya tidak mahal, yaitu cukup Rp20.000 saja per buah kelapanya. Why you keeping me waiting? All I wanna be been so long, been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. Lose trust me, trust me. Setelah menikmati indahnya Pulau Lengkuas dengan mercusuarnya, perjalanan Hopping Island kami pun lanjut untuk snorkelingan di sekitaran perairan Pulau Lengkuas. Oke, ini area snorkeling. Bagi teman-teman yang mau turun untuk snorkeling, menikmati pemandangan di bawah laut ya, itu banyak karang-karang yang masih alami. Berapa meter ya, Pak? Ini paling kedalaman 2 sampai 3 meter teman. Ya. Paling dalam Meter depan. 4 meter ya. Meter depan. 4 meter depan. Ya. Silakan yang mau snorkeling, ini ada alatnya, Oke, gas. kacamata snorkeling Oke. siapin. Selama bersnorkeling, kami diperlihatkan pemandangan bawah air yang begitu indah, mulai dari keindahan terumbu karangnya, ikan-ikan karangnya yang berenang ke sana kemari seakan sudah nyaman dengan kehadiran manusia. Namun sebagai wisatawan yang peduli akan lingkungan, kita harus berhati-hati teman-teman. Jangan sampai kita sembarangan menginjak terumbu karang yang ada, karena bisa merusak terumbu karang yang ada. Dan menurut literasi, terumbu karang butuh waktu yang lama untuk bisa pulih dari kerusakan. Selain itu, saat bersnorkeling, jangan sampai kita mengambil biota dari laut untuk kita bawa pulang ke rumah. Berapa tadi? Gimana? Bagi nggak pakai nih. Setelah 1 jam lebih asik bersnorkelingan, tak terasa waktu pun sudah siang hari dan pastinya perut terasa lapar. Kami pun selanjutnya dibawa oleh pemandu wisata ke Pulau Kepayang untuk makan siang di sana. Yuk, gas. Oh, ini kita tempat makan namanya Pulau Kepayang ya. Ini pulau terakhir kita, habis makan kalau yang mau berenang-berenang masih bisa di sana, tapi nggak snorkeling. Ini kita udah dekat pelabuhannya ke sana ya. Sini ada kamar mandi sementara kalau mau buang air kecil, ada di sini. Terus ada jualan minum-minuman, teh manis, teh apa, teh anget ya, ada semua sini ya. Setelah tiba di Pulau Kepayang, kami pun langsung menuju ke warung makan. Kata pemandu wisata, menu yang akan dihidangkan adalah menu seafood, yang mana seafood tersebut diperoleh dari perairan Belitung ini. Wah, kedengarannya lezat dan semakin menambah keroncongan perut.
Kami disuguhkan pemandangan pantai yang begitu indah di depan warung makan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Makan siang menu seafood yang lezat sambil menikmati pemandangan pantai yang indah. Nah, ini namanya baru ketemu ikan laut ya kan? Main iwak. Kemarin yang kita makannya Pak ikan ayam ya kan? Ini ikan laut. Kenapa nih Bu? Mbak? Ayam. Hah? Oh ayam. Kemarin ikan ayam. Gimana? Apa Pak Hadi? Wow, rasa hidangannya lezat betul teman-teman. Seafoodnya seger dan bumbunya terasa banget. Tak hanya warung makan, di pulau ini juga ada yang berjualan souvenir khas dari Pulau Belitung seperti gantungan kunci dan juga cincin batu satam. Bagi pecinta cincin, pasti tak asing lagi dengan namanya batu satam, yang mana batu satam ini hanya bisa ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung. Oke teman-teman, selesai makan siang, kita beristirahat dulu ya. Ini luar biasa teman-teman ya, sangat indah banget nih. Di depan tempat makan kita, pemandangannya luar biasa ya. Ini pas sore hari, menjelang sore sih jam 2. Ini pemandangannya luar biasa, indah banget. Pantainya putih, ada batu-batu granit ya kan, lautnya biru dan langitnya pun biru, luar biasa. Mau kemana kita Bang? Mau kemana kita? Kita ke Goa Kelayang ya. Ini kita jalan kaki itu sekitar 100 meter. 100 meter ya? Masih bolang ya. Oke. Di sana kita nanti ada goa batu, nanti kita bisa ambil foto di sela-sela batu. Oke yuk. Oke yuk. Ayo kawan-kawan. Jangan diambil. Setelah selesai makan, kami selanjutnya mengunjungi Gua Kelayang yang berada di pulau ini. Gua Kelayang adalah hasil bentukan dari tumpukan batu granit yang menciptakan sejenis ruang tertutup mirip gua. Karena batu yang tertutup kurang rapat, maka cahaya matahari tetap bisa teman-teman lihat masuk ke dalam gua. Teman-teman juga bisa berenang di gua ini karena ada air laut biru nan jernih yang masuk. Sekedar informasi, jika ingin masuk ke dalam gua, harap berhati-hati karena licinnya batu-batu dapat membuat kita terjatuh. Siap, 1, 2, 3. 1, 2. Sip. Dah. Perjalanan selanjutnya yaitu kami menuju ke tujuan terakhir kita, yaitu Pantai Tanjung Tinggi atau yang dikenal dengan julukan Pantai Laskar Pelangi. Untuk menuju ke sana, kami kembali ke Pantai Tanjung Kelayang terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan mobil menuju Pantai Tanjung Tinggi. Dari mana Pak Hadi nih? Oh, ini di pantai Tanjung Tinggi. Pantainya sangat Pantai apa nih? indah. Pantai apa? Laskar Pelangi ya? Oh, pantainya Laskar Pelangi di sini. Lihat ini banyak, Lebih rame ya? lebih ramai dan lebih apa ya, banyak pengunjungnya. Daripada pantai sebelumnya ya? Pantai sebelumnya indah di sini, lengkap. Jadi buat mainan anak-anak ada. Jadi rekomen lah kalau buat keluarga yang pengen main ke Pantai. Pantai Tanjung Tinggi, ya
prepare persiapan Oke. dana untuk berwisata ria. Thanks, terima kasih sih. Oke teman-teman, kenapa Pantai Tanjung Tinggi ini disebut Pantai Laser Pelangi? Dikarenakan dulu di pantai ini dijadikan latar film yang sangat terkenal, yaitu film Laser Pelangi. Kalau teman-teman pernah nonton film ini, pastinya teman-teman ingat dengan adegan anak-anak Laser Pelangi yang menari sambil bernyanyi di pantai. Nah, di pantai inilah adegan ini diambil. Pantai Tanjung Tinggi sendiri adalah pantai yang diapit oleh dua semenanjung, yaitu Tanjung Kelayang dan Tanjung Pendam. Nama Tanjung Tinggi diambil dari kata tanjung yang artinya semenanjung dan tinggi yang artinya pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Pantai ini memiliki area seluas 80 hektar, berpasir putih, dan terdapat ratusan batu granit besar yang tersebar di kedua semenanjung dan juga di laut di depan pantai. Dulu nggak ada jembatan Pak ya? Nggak enak Bin Pak. Tanjung Tinggi juga dinamakan Pelabuhan Bilik. Dahulu tempat ini adalah pelabuhan tempat bersandar nelayan setempat. Di pantai ini tidak perlu khawatir dengan adanya serangan hiu karena tidak pernah terjadi di Belitung. Satu-satunya yang kadang-kadang harus diwaspadai adalah ubur-ubur karena memiliki ukuran yang besar. Fasilitas lain di Pantai Tanjung Tinggi ini lumayan memadai. Terdapat banyak makanan yang dijual yang harganya terjangkau. Terdapat juga fasilitas sewa seperti alat diving, snorkeling, banana boat, dan lain sebagainya. Penjual souvenir pun ada di pantai ini. Dengan selesai mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi, maka selesai juga rangkaian Hopping Island kami di Belitung. Dan selesai juga episode trip mau jalan ke Belitung. Terima kasih bagi teman-teman yang telah nonton episode mau jalan ke Belitung ini dari part 1 hingga part 2 ini. Jangan lupa terus dukung mau jalan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di konten-konten mau jalan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.